مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana minal mukhtari man da'ana ilaihi biizni wa qad nadana labbaika ya mandallah wa hadana. Shalla 'alaikallahu barikalladzi bika yumusyaffa'u hassana wa habana. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita membacakan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada tahun ini alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang bertemu bulan yang mulia, bulan yang penuh barakah, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman Islamiyah, dari zaman yang gemerlap hingga ke zaman yang terang benderang, dengan kata lain minadz zulumati ilan nur. Insyaallah pada pertemuan hari ini insyaallah Ustadz Ansari akan membawakan tema tentang zakat fitrah. Mungkin murid-murid SD Islam Bunga Bangsa menanyakan, zakat fitrah itu apa Ustadz? Zakat fitrah itu adalah zakat yang hanya kita bisa keluarkan pada saat bulan Ramadan atau pada saat bulan puasa. Nah, jadi itu ya, zakat fitrah itu hanya bisa dikeluarkan pada bulan Ramadan atau bulan puasa. Kemudian ada lagi yang nanya, murid Ustadz, zakat fitrah itu pakai apa Ustadz? Pakai uang atau pakai beras? Soalnya tahun kemarin orang tua saya pakai uang Ustadz, tidak pakai beras. Oke, kita kembali dulu kepada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah berzakat fitrah dengan apa, pintar? Ada yang tahu? 4. Yang pertama adalah kurma, yang kedua adalah gandum, yang ketiga adalah kismis, dan yang keempat adalah susu kambing yang dikeringkan, kemudian atau dengan disebutan lainnya mentega. Jadi Rasulullah itu berzakat dengan 4 itu, pintar. Semuanya Rasulullah zakatkan dengan itu. Akan tetapi apakah kita harus mengikuti beliau? Apakah kita harus pakai kurma juga? Apakah kita harus pakai gandum juga? Apakah kita harus pakai kismis dan juga mentega? Nah, di sini ulama berpendapat yang mana kita di dunia ini ada 4 mazhab. Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Dan mayoritas kita Indonesia memakai mazhab Syafi'i, pintar. Jadi, memakai mazhab Syafi'i ini, beliau berpendapat untuk di Indonesia kita diwajibkan untuk membayar dengan kebutuhan pokok orang di wilayah tersebut. Kita di Samarinda, kebutuhan pokok kita apa? Kita setiap harinya makan nasi, sehingga kita diwajibkan untuk membayar membayar zakat fitrah itu dengan beras. Sedangkan di zaman Rasulullah itu memakai yang tadi 4 tadi. Kenapa? Karena kebutuhan pokok pada zaman Rasulullah adalah itu, kurma, gandum, kismis, dan juga mentega. Sehingga semakin jalan zaman kita membayarnya pakai beras. Baru ada lagi nanya tuh, Ustadz, orang tua saya tidak pernah pakai beras Ustadz, pasti pakai uang. Apakah boleh? Boleh. Kenapa boleh? Karena dalam 4 mazhab itu, 3 mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki itu berpendapat itu kebutuhan pokok untuk diberikan zakat fitrah. Akan tetapi mazhab Hanafi membolehkan untuk membayar zakat berupa uang. Bahkan ada kabar terbaru, apabila ada yang tahu, di Australia atau di dunia barat membayar zakatnya dengan apa? Dengan Bitcoin. Ya, dengan Bitcoin. Oke, kemudian ada lagi Ananda, murid SD Islam Bunga Bangsa menanyakan, Ustadz, kalau pakai beras berapa beratnya Ustadz? Apakah 10 kilo? Apakah 15 kilo? Atau 1 karung Ustadz bayarnya? Oke. Di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membayar zakat fitrah memakai mud, namanya, pintar. Ada mud
dia bentuknya dia seperti cangkir, akan tetapi lebih besar di bawah kemudian mengerucut ke atas. Itu namanya mud nabawi. Rasulullah memakai mud itu sebanyak 4 mud. 1 mud itu beratnya 7,5 on. Jadi 4 mud dikalikan menjadi 3 kilo. Nah, sedangkan dari Kementerian Agama Indonesia mengarahkan kepada kita masyarakat Indonesia untuk membayarnya per orang itu 2,5 kg. Apakah salah? Tidak. Tidak salah. Itu semua adalah ijtihad ulama. Apakah salah juga apabila kita lebih dari 2,25 kilo, Ustaz? Tidak. Tidak ada yang salah. Semuanya benar. Apa yang salah apabila kita melebihkan untuk membayar zakat, sehingga nanti yang lebihnya itu menjadi nilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya kita bersedekah, Pintar? Tidak ada sejarahnya orang yang bersedekah itu miskin. Semakin banyak dia bersedekah, semakin banyak hartanya, insya Allah. Kemudian ada lagi yang Anda bertanya, Ustadz, kapan waktunya Ustadz untuk kita membayar zakat ini? Nah, ada 2. Ada waktu jawaz atau waktu wajib. Jadi waktu bolehnya itu kapan? Waktu boleh kita membayar zakat itu mulai hari pertama puasa pun boleh sudah kita bayar zakat. Mau hari pertama, mau hari terakhir, mau apa boleh. Tapi waktu wajibnya kapan? Setelah hari puasa terakhir kita, setelah sholat maghrib. Kita buka puasa terakhir, setelah sholat maghrib sampai dengan khotib naik mimbar pada sholat Idul Fitri, itu waktu wajib kita membayarkan zakat fitrah. Jadi kita nanti apabila pulang ke rumah, sampaikan pada orang tua, sudah bayar zakat belum kita, ayah, bunda, sudah bayar zakat kita belum? Kalau belum, diingatkan, karena wajib bagi kita untuk membayar zakat. Yang terakhir, kita harus membayar zakat itu nanti kasihkannya kepada siapa nih? Kan banyak tuh orang tuh. Ini di dalam Al-Quran disebutkan ada 8 yang kita berikan zakat. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil. Nah, amil ini apa? Amil ini yang menjadi panitia atau yang menjadi penerima yang di masjid-masjid. Biasanya kita ke masjid sama orang tua kita kan ya, ngantar beras nih ke masjid. Nah, itu namanya amil. Dia dapat jatah juga dari zakat itu. Mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Ghorim ini orang yang memerdekakan budak. Akan tetapi di zaman kita sekarang sudah tidak ada lagi budak, juga susah kita menemui ghorim. Sabilillah maksudnya orang dalam perjalanan itu dapat. Dan Ibnu Sabil sama seperti Sabilillah, sama-sama dalam perjalanan, akan tetapi hanya bedanya seperti orang merantau. Jadi itu ya, kesimpulannya zakat fitrah adalah kewajiban bagi kita yang mampu, diberikan kepada 8 golongan tadi dengan berat mengikuti pemerintah dari Kementerian Agama 2,5 atau lebih baik lagi. Jangan lupa untuk berzakat fitrah, karena itu kewajiban bagi kita semua. Tidak ada ruginya kita berzakat fitrah, karena dalam 1 butir beras itu insya Allah diganti Allah 700 kebaikan dalam hidup kita. Zakat fitrah berguna untuk membersihkan harta-harta kita. Jangan takut untuk berzakat atau bersedekah, karena itu akan berefek atau kembali kepada diri kita sendiri. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Apabila salah kata mohon maaf. Apabila ada benarnya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya itu hanya dari Al-Fakir sendiri. Ustadz akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'alullah